Halo kawan, aku Nasrul. Ini adalah video yang untuk kesekian kalinya aku belajar berbicara di depan kamera. Untuk pengambilan video kali ini, itu kondisi malam hari dan cuaca yang sedang hujan lebat. Dan untuk posisi, aku pengambilan videonya di kamar rumah pribadi. Maksudnya rumah orang tua. Dalam video kali ini, dalam video sebelumnya, aku sudah sedikit bicara dengan tema yang kesana kemari. Dan untuk video yang satu ini, aku mungkin dalam video dan untuk video yang satu ini, aku ingin sedikit berbagi tentang dan untuk video yang ini, aku sedikit menceritakan tentang kehidupan. Dan untuk video yang satu ini, aku akan sedikit menceritakan perjalananku sewaktu sekolah. Kalau untuk SD kawan, itu tidak banyak yang bisa aku pribadi ingat. Cuma waktu SD aku punya kawan pertama kali itu sebelum masuk SD adalah tetangga sendiri, dan kita seumuran, juga sekelas waktu itu. Teman laki-laki itu adalah kawan pertama, tetangga juga kawan pertama waktu di sekolah. Cuma kawan tadi itu tidak lama, hanya sebatas kelas 4 SD. Kebetulan dia di kelas 5-nya itu pindah sekolah karena dia juga pindah rumah kawan. Kembali ke kampung neneknya. Kemudian untuk perjalanan SD yang aku ingat kawan, yang dulu belum aku sadari istilah perundungan, itu di kelas 1 sudah pernah terjadi kepada aku sendiri oleh kawan sekelas, karena secara postur tubuh dan umur jauh lebih tua dari kami yang ada di kelas. Saya kan angkatan 1999 dan sekawan ini angkatan 1996. Alasan dia bisa sekelas dengan kami itu dia murid pindahan, cuma berhubung katanya lapor dia hilang, jadi harus ngulang lagi dari kelas 1. Itu sih alasannya dulu kawan. Sampai hari ini pun apa alasan yang sebenarnya juga saya juga tidak tahu. Tapi tidak lama kawan, waktu perundungan yang terjadi dengan saya pertama kali itu kan dengan kedok bercanda gitu kan. Kemudian dia ditegur oleh saudara-saudara saya, dan semenjak itu tidak pernah lagi terjadi dengan saya sampai waktu 2 tahun ke depan. Kemudian yang saya ingat, ada beberapa kawan gitu semasa saya SD gitu kan kawan, yang pindah, kemudian sekolah dengan kami 1 tahun 2 tahun, kemudian pindah lagi. Itu ada sekitar beberapa orang, dan ada juga gitu kan selama dari kelas 1 sampai kelas 6 itu yang paling banyak terjadi pindahan murid itu dimulai dari kelas 4 kawan. Saya kelas 4 SD itu ada satu pindahan murid cewek juga, nanti itu jadi kisah cinta pertama lah gitu kan kawan.
Kemudian di kelas 5 itu ada juga pindahan beberapa kawan-kawan, baik itu murid cewek ataupun cowok, 4 orang gitu. Jadi total di kelas saya itu sampai kita tamat ada sekitar 5 orang murid pindahan. Itu nyampur antara cewek dan cowok. Juga di selang waktu kelas 1 sampai kelas 6 tuh kan kawan, ada juga yang hanya beberapa tahun kemudian pindah lagi, pindah gitu kan kawan. Jadi nggak sampai tamat dengan kita, hanya sebagai mungkin tempat persinggahan karena kebetulan dia orang tuanya kerja di sini gitu kan. Jadi dia pindah ke sini ketika pekerjaan orang tuanya sudah selesai, dia juga ikut pindah. Tidak terlalu banyak kenangan saya yang bisa saya ingat waktu SD. Cuma dulu perundungan yang pernah terjadi dengan saya itu kan terjadi lagi sewaktu saya kelas 4 SD. Itu mungkin lagi musim-musimnya suka teman sekelas gitu kan kawan. Jadi si pembuli ini mau suka gitu kan sama ada murid cewek di kelas saya juga gitu kan. Jadi dulu tuh kita bertiga kawan dijadikan alat oleh si pembuli ini kan, disuruh gangguin murid cewek tadi. Jadi seolah-olah dia nanti jadi penyelamat gitu kan, jadi penyelamat apa ya bahasa Indonesianya, menghajar lah gitu kan, menghajar kita yang tadi disuruh ganggu gitu kan, seolah-olah ai seolah-olah dia datang sebagai pahlawan, padahal itu skenario atau padahal itu tadi kan rencana dia, itu kan skenario dia. Seolah-olah dia nampak baik di depan murid cewek tadi kan kawan. Jadi waktu itu kita dimarahin langsung oleh kepala sekolah itu kawan. Dan dengan santainya si pembuli ini nunjuk satu persatu dari saya dan kawan-kawan yang bertiga tadi itu yang ganggu murid cewek tadi, sampai orang tuanya juga datang gitu kan. Dan bodohnya saya waktu itu hanya memilih diam karena juga tidak mau mengadu ke rumah. Karena dulu tuh waktu pertama saya mengadu di kelas 1 dulu kan kawan, saya malah dicap oleh si pembuli ini sebagai pengadu gitu kan. Seharusnya waktu itu saya juga tidak tinggal diam kan. Kondisi kami bertiga juga korban waktu itu. Kemudian terus sekolah dan beberapa tidak terlalu banyak kawan yang bisa saya ingat dengan baik gitu kan, dan lulus dan tamat SD waktu itu dengan nilai yang pas-pasan, yang penting lulus. Kemudian saya melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama itu di sebuah pesantren di Sumatera Barat. Tadinya saya tuh berencana untuk mondok di Medan, tapi belum sampai Medan kawan, ngikut abang tetangga saya atau teman sekelas. Abangnya kan udah duluan sekolah di sana, terus saya juga pengen gitu kan ngikut, tapi berhubung jauh, terus juga waktu itu saudara saya juga punya opsi lain, jadinya saya mondok waktu itu di Sumatera Barat. Dan waktu itu dicarilah, waktu itu cuma berbekal nama atau ingatannya kawan-kawan, belum jelas nama pondoknya apa gitu kan. Berangkatlah waktu itu ke pondok tempat saya sekolah gitu kan, kemudian kita daftar tes, alhamdulillah lulus dan diterima. Karena waktu itu kawan yang diterima di pesantren itu ada yang terbagi beberapa kategori. Ada yang lulus lewat jalur
tahfiz atau penghafal Al-Quran itu selain dia lulus juga dapat beasiswa gratis, uang pembangunan, uang segala macam gitu kan kawan. Yang waktu itu nominalnya tahun 2011 itu yang saya ingat 10 juta atau 11 juta kawan. Kalau saya pikir, kalau kita bandingkan dengan sekarang itu nominal yang cukup besar kawan. Saya waktu itu masuk dengan jalur lulus biasa, tentunya membayar uang pokok sebesar itu kawan, dan juga ada yang lulus bersyarat kawan. Lulus bersyarat itu kan waktu kita tes tuh ada 2 yang dites kawan, dites pengetahuan umum seperti matematika, IPA dan lain-lainnya gitu kan, diteskan dalam ujian tertulis. Kemudian ada tes kedua waktu itu membaca Al-Quran. Alhamdulillah karena pendidikan dari orang tua di rumah, membaca Al-Qurannya lancar kawan, sudah dari SD gitu kan.